Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab 2, ilmu al-bayan. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tsumma qala mu'allifun rahimahumullahu ta'ala fa inna isnad al-ishabati wal ifna'i ila karril ghadati wa mururil 'ashyi isnadun ila ghairi ma huwa lahu idil mushibu wal mufniyu fil haqiqati huwa Allah ta'ala. Tsumma qala asy-syari rahimahullahu ta'ala ولكن المجاز في الإسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي قال فإن الإسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له إلى غير ما هو له إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله عز وجل. Baik. Ini sama dengan kemarin. Fa inna isnad al-isyabah wal ifna, sesungguhnya penyandaran al-isyabah, seorang itu menjadi uban, bertua dan dia binasa, dan karil goda kepada karil goda, berulangnya ya pagi, berlalunya sore, itu penyandaran kepada selain yang huwalah, kepada selain untuknya. Karena orang tua bukan karena sore, bukan karena pagi. Ya kan? Orang tua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya. Iya, karena al-musyib, orang itu beruban, wal mufni, orang itu binasa, fil haqiqati, ya, pada hakikatnya huwallahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatnya beruban, yang membuatnya apa? Tua, bukan berulangnya pagi dan berulangnya berlalunya sore. Kata beliau, walakin al-majaz fi isnadil isyabati wal ifna ila karil ghadati wa marril ashi. Akan tetapi majaz pada penyandaran al-isyabah dan ifna kepada karil ghada wa marril ashi, qala fa inna isnadal isyabah wal ifna ila karil ghada wa mururil ashi, itu isnad ila ghairi ma huwalah, penyandaran sesuatu kepada yang bukan pemiliknya, bukan pelakunya. Karena al-musyib wal mufni pada hakikatnya adalah Allah. Berarti kata beliau apa lanjutannya? Idzan hunaka farqun bainal majazil akliyyi wal majazu ghairul akliyyi. Wal majazu ghairul akliyyi yakunu fil alfadhi wal majazul akliyyi yakunu fil isnadi. Wa yaqulu Allah ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. فهذا مجاز مرسل لأنه عبر بالبعد عن الكل لأن المعنى بما قدمتم. فإذا قلت بانت يد أبي هذا البيت فهذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. فإن كان الأب ممن يباشر البناء بيده فهو حقيقي، وإن كان ممن لا يباشرون البناء بأيديهم فإنه مجاز أقلي. فإذا نظرت إلى الكلمة في المجاز الأكلي من حيث هي وجدت أنه مستعملة في المعنى الأصلي، لكن المجاز في الإسناد الفعلي أو ما أشبه ذلك إلى غير ما هو له. Baik. Kalau begitu, di sana ada perbedaan antara majaz akli dan majaz ghair akli, dari majaz mursal dan yang lainnya sebelumnya kan? Ada perbedaan. Apa itu? Fal majaz ghairul akli itu ada pada lafaz. Anda lihat kan, majaz isti'arah, majaz mursal, semuanya ada pada apa? Pada lafaz. Sementara majaz akli di mana? Fil isnad, dalam penyandaran. Dalam penyandaran. Dia disandarkan kepada selainnya, tidak disandarkan kepada hakikatnya. Jelas kan? Jadi itu perbedaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bima qaddamat aydihim. Demikian itu dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ini majaz mursal. Kenapa?
Karena abbar bil ba'd anil kul. Karena Allah bilang tangan, padahal yang diinginkan adalah apa? Ya, yang dilakukan oleh seluruh badan mereka. Tangan, kaki, mulut, wajah, mata, telinga. Paham maksudnya? Cuman Allah takbir dengan apa? Tangan. Berarti majaz apa ini? Akli atau ghairi akli? Pasti ghairi akli. Karena pada kata. Iya. Li'anal makna bima qaddamtum. Karena maknanya adalah apa yang kalian lakukan. Fa idza qulta, kalau kamu berkata, banat yadu abi hadzal bait, tangan bapakku membangun rumah ini. Ini ihtimal hakikah dan ihtimal majaz. Kalau bapaknya termasuk yang langsung membangun dengan tangannya maka hakiki. Kalau dia tidak termasuk yang membangun langsung dengan tangan mereka maka itu majaz apa? Akli, penyandarannya. Penyandarannya. Dan kalau kamu melihat kepada kata dalam majaz akli dari sisi dianya, wajadta annaha musta'mala fil ma'na al-asli. Jadi kalau antum melihat pada katanya saja, katanya, maka antum dapati sebenarnya dia digunakan pada hakikatnya. Anda paham ini? Jadi sebenarnya dia dipakai dalam hakikatnya yang sebenarnya. Iya, pada majaz akli. Lakin al-majaz fi isnadil fi'il. Akan tetapi majaznya pada penyandaran pekerjaannya, fiilnya atau ma asbah dzalik ila ghairi ma huwalah. Apa yang mirip dengan itu kepada selain untuknya. ثم قال المؤلفون رحمهم الله تعالى ومن المجاز الأكلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو عيشة راضية. ثم قال الشاري رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن المجاز الأكلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالعيشة ذاتها لا ترضى ولكنها تكون مرضية أي يرضى عنها وليست راضية. ولكن أسند الاسم الفاعل أو نقول أسند ما في المعنى الفعل إلى غير ما هو له على سبيل المجاز الأكلي وإلا فالواقع في عيشة مرضية. لكن بعض أهل العلم يقول إنها راضية حقا لأن هذا ظاهر القرآن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد جبل يحبنا ونحبه فهذه العيشة راضية أمن يأكلها لأنهم يأكلون منها بحق لأنها جزاء لهم بعملهم فهي راضية بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر فلن تكون راضية عنه لأن الكافر لا يرفع لقمة إلا عذب بها ولا يشرب جرعة إلا من ماء إلا عذب بها لقمة جرعة ولا يرفع لقمة إلا عذب بها ولا يشرب جرعة إلا من ماء إلا عذب بها ولا يكتن من برد بثوب إلا عذب به. Dan kata beliau termasuk majaz akli adalah isnad ma bunya lil fa'il ilal maf'ul. Penyandaran apa yang dibangun untuk isim fa'il kepada isim maf'ul. Jadi asalnya dia itu isim fa'il tapi maknanya apa? Isim maf'ul. Paham kan? Tahu isim fa'il kan yang dalam tasrif. Tapi jadi wazan kosakatanya adalah isim fa'il tapi maknanya apa? Isim maf'ul. Ini termasuk. Iya. Dikatakan majaz akli. Berkata penulis contohnya adalah isyatin radiyah. Radiyah, fa'ilah. Maknanya marduyah. Mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Mardiyah. Jadi radiyah maknanya apa? Mardiyah. Jadi asalnya dalam kehidupan yang dia ridho menjadi dia diridhoi. Maknanya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala termasuk majaz akli adalah penyandaran apa yang dibangun untuk fa'il kepada maf'ul. Contohnya fa'amma man sakulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Maka isyah kehidupan zatuha itu sendiri la tardo, tidak meridhoi, tidak ridho. Walakinna takunu mardiyah, akan tapi dia diridhoi. Tidak ridho tapi dia
diridhoi, ayyurdo anha, yaitu diridhoi tentangnya, darinya. Walaisat radiyah, bukan dia yang ridho. Bukan dia yang ridho. Walakin usnida ismul fa'il, akan tetapi disandarkan isim fa'il. Ya, au naqul usnida ma fi ma'nal fi'il, atau kita katakan disandarkan apa yang semakna dengan fi'il, semakna dengan fi'il ila ghairi ma huwalah, kepada selain apa yang untuknya. Ala sabilil majazil akli, secara majaz akli, wa illa, karena kalau tidak fal waqi, maka kenyataannya fi isyatin mardiyah, itu maknanya berada dalam kehidupan yang diridhoi. Akan tetapi sebagian ahlul ilm mereka berkata innaha radiyatun haqqan, tidak perlu dikatakan maknanya mardiyah. Sesungguhnya dia apa? Memang benar ridho. Dia berada dalam kehidupan apa? Ridho. Kenapa? Ini zahir Quran. Tidak perlu kita takwil ke mardiyah. Ini zahir dari Al-Quran. Alam yakulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Uhud. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Uhud mencintai? Kan begitu kan pertanyaannya. Kan tidak, benda mati. Tapi kan bersama dengan itu Nabi bilang apa? Uhud ini mencintai kita. Iya kan? Uhud ini gunung yang mencintai kita. Ini kehidupan yang meridhoi, isim fa'il. Amman ya'kuluha, dari orang yang memakannya. Li'annahum ya'kuluna minha bihaqqin, karena mereka makan darinya ya dengan benar. Maksudnya makan dalam surga, buah-buahannya apapun yang ada di dalamnya yang siapkan untuk mereka berupa nikmat. Li'annaha jazaa'un lahum bi amalihim, kan itu balasan untuk mereka terhadap amalannya. Fayarodiyah, maka dia ridho, bukan diridhoi. Bikhilafil isya idza akal hal kafir, berbeda dengan isya kalau dimakan oleh orang kafir. Falan takunu radiyatan an, ya kan? Tentunya kehidupan itu tidak mungkin ridho padanya karena orang kafir. Li'anal kafir la yarfa'u luqmatan illa udziba bih, karena orang kafir tidaklah menyuap sesuap kecuali dia disiksa dengan suapan itu. Wala yashrabu jur'atan, tidak minum seteguk air, minma dari air, illa udziba biha, kecuali diadab dengannya. Wala yaktannu min bardin bi saubin illa udziba bih, tidaklah dia berlindung dari dingin dengan sebuah pakaian, kecuali dia disiksa dengannya. Iya. والدليل على ما ذكرناه القرآن الكريم في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم ذلك أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده هذا بالنسبة لللباس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله للذين آمنوا أي ليست مباحة لغير المؤمنين خالصة يوم القيامة لا يعذبون بها والكفار يعذبون بها لأنهم استعانوا بنعم الله على معصية الله فصاروا معذبين بما يأكلون. Kalau muadzi berarti mereka mengadab. Ini diisi maf'ul. فصاروا معذبين بما يأكلون ويشربون ويلبسون ويكتنون. Baik. Dalil atas apa yang kami sebutkan adalah Al-Quran Karim dalam firman Allah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada bagi orang-orang yang beriman lagi beramal soleh dosa pada apa yang mereka makan. Berarti kan makanan itu ridho terhadapnya. Karena dia senang untuk dimakan oleh orang yang beriman. Maka pemahamannya selain orang yang beriman dan beramal soleh ada junah, adalah kesalahan kalau mereka makan pada apa yang mereka makan itu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya.
Hada bin nisbati libas. Ini maksud zina di sini apa? Pakaian. At-thayyibat min rizki. Rezeki yang baik dari rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan Muhammad, itulah untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Firman Allah lil ladzina amanu yaitu tidak mubah untuk selain yang beriman. Kalau ada orang beriman makan dari rezeki itu, maka itu bukan makan karena apa? Rodiyah. Dipahami ini? Ya, harta yang baik adalah untuk siapa? Untuk orang untuk orang baik, untuk orang baik. Khalisatan yaumal qiyamah ay la yu'adzabuna biha. Itu mereka tidak disiksa dengannya. Wal kuffaru yu'adzabuna biha. Sementara orang-orang kafir diadab dengannya. Lianna musta'anu bi ni'amillahi ala ma'asiyatillah. Kalau mereka menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas maksiat kepada Allah, fasaru mu'adzabin bima yakulun. Maka mereka disiksa dengan apa yang mereka makan di dunia. Wa yashrabun, mereka disiksa dengan apa yang mereka minum di dunia. Wa yalbasun, mereka disiksa dengan apa yang mereka pakai di dunia. Wa yaktannun, dan mereka disiksa dengan apa yang mereka berlindung dengannya di dunia. Ini orang kafir. Ada orang beriman, tidak. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ليس على سبيل الإطلاق بل نكاح المسلمين حلال للمسلمين يتمتعون به تمتعا حلالا والكفار حرام عليهم يتمتعون به تمتعا محرما. Nah, ini kata beliau, oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan nikahnya orang kafir, hukumnya seperti nikahnya orang muslim. Tapi tidak mutlak. Bahkan nikahnya muslim itu halal untuk muslim, kan begitu. Sementara mereka bernikmat-nikmat dengannya. Iya kan? Bernikmat-nikmat dengan yang halal. Sementara orang kafir haram atas mereka, iya kan? Haram atas mereka. Mereka bernikmat-nikmat dengannya tapi bernikmat-nikmat dengan yang haram. Karena tidak di atas Islam. Jadi sama-sama nikah tapi beda. Iya kan? Sama-sama nikah tapi beda. وقال إن قولنا حكمه كنكاح المسلمين من كل وجه ليس بصحيح فهو من وجه دون وجه فمن جهة ترتب آثاره عليه كالإحصان والطلاق ونحوه كنكاح المسلمين ومن جهة أنه حلال يبيه لهم التصرف أي هذه العقود تبيه لهم التصرف كما تبيه للمسلم فليس كذلك وما قال رحمه الله صحيح لأن التمتع بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس. Baik. Perkataannya sungguh perkataan kami hukumnya seperti nikahnya muslim dari segala sisi tentunya tidak benar. Nah, kalau dibilang sama dengan dari segala sisi tidak benar. Dia dari satu sisi tanpa sisi yang lain. Yaitu dari sisi adanya asar alaih, adanya pengaruh atasnya. Seperti kal ihsan, seperti dia dikatakan sudah ihsan, sudah terjaga, maksudnya sudah menikah. Iya, talak dan semisalnya ya seperti nikah muslim, mereka juga berlaku talak. Berlaku apa? Talak, seperti nikahnya muslim. Tapi dari sisi halal, ya boleh baginya untuk bertasarruf terhadap istrinya. Karena itu istrinya. Yaitu akad ini membolehkan untuk mereka berbuat. Sebagaimana dibolehkan untuk muslim. Ya. Itu falaisa kadzalik. Maka itu tidak sama. Tidak sama, itu dari sisi ihsan betul. Tapi kalau dari sisi penghalalan, tidak sama. Karena itu hukum syar'i. Wa maqalahu rahimallahu benar. Dan apa yang dikatakan oleh beliau itu benar adanya. Bahwa tidak bisa dikatakan benar segala sisi. Karena beda nikahnya orang kafir dengan nikahnya orang muslim. Iya. Lianna tamattu' bin nisa kat tamattu'i
Bit-ta'am wasyarabi wal libas. Karena ya tamattu' bernikmat-nikmat menggunakan perempuan itu sama dengan makanan, minuman dan pakaian. Paham kan? Sebagaimana orang muslim menggunakan pakaian halal-halal, kan begitu? Iya. Kalau orang kafir apa? Haram. Karena itu mereka hanya menggunakan nikmat di atas maksiat, di atas kekafirannya. Di atas kekafirannya. Terus. والخلاصة إذن أن الذين قالوا في قوله تعالى عيشة راضية بإسناد الرضا إلى المعيشة قالوا هذا من باب المجاز أبلغ من قولنا عيشة مرضية لأن العيشة مطعية والإطاء مع الرضا يكون أبلغ وأكثر في السخاء بخلاف المرضي فمثلا إذا أعطاني شخص 10 دراهم رضيت فأنا مرضي لكن إذا أعطاني هو وهو راض فقد يؤتيني 100 لأنه راض فهناك فرق بين الإطاء مع الرضا وبين العطاء المرضي عنه فالتعبير القرآني بالغ بلاغة عظيمة وهي أن العيشة ذاتها راضية ويسند إليه الفعل على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. Kata beliau kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kalau begitu bahwasanya orang-orang yang berkata pada firman Allah isyatin radiyatin yaitu penyandaran ridho kepada ma'isyah kehidupan, mereka bilang ini dalam bab majaz. Itu ablak katanya min qaulina daripada kita isyatan mardiyah. Li'anna al-isyah ma'tiyah. Karena kehidupan itu pemberian. Wal ata ma'ar ridha yakunu ablak. Ya kan? Pemberian yang disertai dengan ridha itu lebih tinggi. Lebih ablak. Wa aksar fis sakha, lebih banyak dalam kebaikan. Bikhilafil mardi, berbeda dengan yang diridhoi. Berbeda dengan yang diridhoi. Misalnya kalau seorang memberikan saya 10 dirham rodit, saya ridho. Fa'ana mardi, maka saya ridho. Lakin idza atanihu wa rodin. Dan begini, ada seorang berikan kepada saya, kata saya 10 dirham. Terus saya ridho sebagai penerima. Iya kan? Maka saya ridho. Tapi berbeda dengan ada orang di sana memberikan kepada saya, dia sendiri ridho. Nah, dia sendiri apa? Ridho. Fahu yu'tini mi'ah. Li'annahu radin. Maka dia memberikan kepada saya 100 karena dia ridho. Fahunaka farqun bainal ata ma'ar ridho wa bainal ata al-mardi anhu. Berarti ada perbedaan antara pemberian yang memberi ridho dengan pemberian yang diberi ridho. Paham maksudnya? Antum bisa paham ini? Gini, ada orang beriman diberi. Nah, Allah ridho dengan apa yang dia beri kepadanya karena keimanannya. Ada orang kafir diberi. Yang memberi tidak ridho, tapi dia ridho dengan penerimaannya itu. Siapa yang bagus? Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Orang beriman walaupun sedikit dikasih, tapi yang memberi adalah ridho, itu lebih bagus. Daripada banyak dikasih, tapi yang memberi tidak ridho. Hanya siapa yang ridho? Yang menerima. Paham maksudnya? Nah, itulah orang kafir. Orang kafir diberi, tapi yang memberi tidak ridho terhadapnya. Karena dia kafir. Antum paham ini? Sementara orang yang beriman apa? Allah beri. Tapi yang ridho siapa? Allah yang ridho. Mana yang lebih utama? Paham maksudnya? Mana yang lebih utama? Yang ridho pemberi atau yang diberi? Ya? Yang memberi. Walaupun kadang orang beriman kan tidak ridho. Tuh. Dia dikasih sedikit kadang tidak ridho. Tapi kan yang memberi ridho terhadapnya. Kan itu yang cocok untuknya. Karena kadang orang beriman kalau kaya melampaui batas. Jadi lebih baik dia miskin. Anda paham? Kalau orang kafir mau dikasih berapapun memang tidak ridho di atas. Paham ini kan? Maka pertanyaannya mana yang lebih balik? Kan begitu kan?
Mana yang lebih ablag, lebih balagoh. Dipahami ini kan? Tentunya yang mengatakan yang memberi ketika dia ridho. Bukan yang diberi yang ridho. Kan makanya fi isyatin radiyah. Ketika kita katakan isyah, kehidupan yang ridho, dia ridho. Itu lebih balik. Daripada makna apa? Mardiyah. Mardiyah apa maknanya? Diridhoi, berarti yang ridho yang diberi. Paham maksudnya ini? Ini Masya Allah. Iya. Maka ada perbedaan antara pemberian bersama ridho dan pemberian yang diridhoi. Fatakbir Quran baligun balagotan azimatan. Maka takbir Quran itu Masya Allah. Sangat indah dengan keindahan yang sangat luar biasa. Wahai anal isyadati harodiyah. Yaitu kehidupan itu sendiri rodiyah. Ya toh? Kan masalahnya ini fa'amma man sakulat mawazinuhu. Orang yang berat timbangan kebaikannya. Maka dia berada dalam kehidupan yang ridho. Pemberi ridho kepadanya. Paham ini kan? Isim fa'il. Daripada kita berkata isim maf'ul. Kan begitu? Jelas kan? Yujusnat ilahil fi'il ala sabilil haqiqah. Disandarkan padanya fi'il di atas apa? Di atas haqiqah. La ala sabil majaz. Bukan di atas jalan majaz. Lebih baik kita katakan hakikat saja. Karena itu lebih balik. Ya kan? Daripada kita katakan majaz berarti mardiyah. Diridhoi. Iya. Ini yang beliau katakan. Kemudian berikutnya itu. Wa aksuhu isnad ma bunya lil majhul ilal fa'il. Ya itu setelahnya. Itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Kemudian setelah itu penyandaran masdar. Ya penyandaran masdar. Itu insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.